俺も好き。Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life. Anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Honey Lemon Soda yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Koji Shintoku dan diperankan oleh Raul dan Ai Yoshikawa. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat wanita kawaii yang lagi duduk di bawah, tapi di saat itu ia melihat seorang pria yang rambutnya habis kecebur kuah Indomie rasa kari ayam. Scene berpindah ke sekolah, tapi di saat itu para murid wanita kawaii ini dibuat histeris karena mereka melihat murid paling populer di sekolah, yang dimana pria itu adalah pria yang ada di awal scene bernama Miura Kai, serta ia memiliki teman ada Tomoya, Satoru, dan Ayumi. Dan karena kepopulerannya pasti ada yang iri bilang bos. Namun Kai bersikap cool dengan cara mengocok lemon soda yang ia bawa dan menyemprotkan ke mereka. Namun lemon soda itu tidak sengaja mengenai wanita yang sangat kawaii ini bernama Ishimori Uka, sehingga Kai meminta maaf. Namun Uka hanya diam dan langsung pergi sambil meminta maaf, yang membuat mereka bingung, sehingga Kai yang melihatnya memiliki ketertarikan dengan Uka. Dan film Honey Lemon Soda pun dimulai, yang ternyata Uka adalah tipikal orang yang pendiam dan pemalu. Bahkan ia yang ingin mengucapkan selamat pagi ke orang-orang aja tidak pede untuk melakukannya. Dan ketika ia memberanikan dirinya, kelasnya malah sepi. Namun ketika ia latihan mengucapkan selamat pagi aka Ohayo gozaimasu, dijawab oleh Kai yang membuatnya terkejut. Bahkan Kai mendekati Uka untuk memintanya mengucapkan selamat pagi lagi. Namun Uka dibuat gugup, tapi ia berani untuk berkata selamat pagi. Hingga di saat yang lain datang, Uka pun memberanikan dirinya untuk mengucapkan selamat pagi ke Ayumi dan direspon baik dengan Ayumi, sehingga Uka dibuat senang karena tidak sesulit itu untuk menyapa seseorang. Terlihatlah kepopuleran Kai dalam bermain basket karena semua wanita yang menonton berteriak histeris, "Oh, Uka, oh." Keesokan harinya, Uka yang ingin ke kelas pun dihampiri oleh murid lain yang membuli Uka sambil memanggil Uka dengan sebutan batu, karena Uka yang pendiam dan tidak bergerak layaknya batu. Sehingga Kai yang melihatnya dibuat miris, bahkan pembuliannya sampai membuang sepatu Uka ke tempat sampah. Gila, siapa sih yang berani-beraninya membuli cewek saya? Menghalu terus aku akhir-akhir ini anjing, karena sumpah kawaii sekali si Uka ini, menguka-ukakan hatiku. Bangsat, ngomong apa ke siapa anjing? Sorry guys. Sehingga Kai yang tidak kuat melihat Uka yang diam aja diperlakukan seperti itu, menyuruhnya untuk melawan. Tapi Uka mengiyakan perkataan dari pembuli tersebut bahwa emang dirinya seperti batu dan pasrah begitu aja. Hingga ketika di rumah, Uka pun melihat majalah sekolah, sehingga ia teringat masa SMP bahwa ketika dirinya pulang, ia tidak
sengaja terjatuh karena senggolan dari murid lain. Dan itu adalah si pembuli, bahkan ngecengin Uka mengenai SMA yang ia daftar dan menginjak majalah dari sekolah tersebut. Namun di saat itu ia didatangi oleh seorang pria yang dimana itu adalah Kai. Serta Kai memberitahu bahwa ia juga akan masuk ke sekolah itu. Bahkan Uka berkata bahwa ia ingin berubah, bukan menjadi Ultraman atau Satria biji hitam, melainkan merubah dirinya menjadi orang yang lebih berani dan tidak pemalu. Dan jawaban dari Kai, ia juga ingin berubah. Nah, yang ini mungkin jadi Power Ranger. Keesokan harinya, lagi-lagi dan lagi si pembuli membuli Uka, bahkan menyuruhnya untuk membelikan makanan. Namun karena Uka muak dan ingin melawan, ia malah didorong oleh si pembuli, sehingga ia hanya pasrah diperlakukan seperti itu. Bahkan kejadian tersebut dilihat oleh murid yang lain. Kai yang melihatnya langsung menyelamatkan Uka serta mengusir mereka untuk tidak mengganggu Uka. Namun di saat itu Kai meminta Uka untuk mengikuti perkataannya berupa tolong, sehingga Uka menangis sambil berkata tolong aku, yang membuat Kai senang dan menepuk kepala Uka pakai palu, yang dimana itu katanya berdamage menurut para wanita. Iya kalau yang nepuk good looking, kalau yang tidak keramas 7 turunan. Bahkan sebelum Kai pergi, ia memberitahu bahwa kalau Uka meminta bantuan, tinggal panggil Kai. Dan Kai akan segera membantu Uka sambil memberitahu bahwa ia bisa terbang layaknya Superman. Yang membuat Uka tidak sedih lagi, melainkan senang. Bahkan Uka mulai berbaur dengan murid-murid yang lain, sehingga Kai yang pura-pura tidur dibuat senang akan perubahan Uka. Selanjutnya, pemilihan teman tempat duduk, yang ternyata Uka sebelahan dengan Kai. Namun karena Uka selalu meminta maaf padahal nggak ada yang salah, membuat Kai jengkel akan Uka yang selalu aja meminta maaf. Bahkan Kai membantu Uka bahwa kalau mereka semua bisa berteman dengan Uka yang berprestasi, maka mereka bisa terbantu di dalam pelajaran, sehingga semua murid di kelas berbondong-bondong untuk berteman dengan Uka. Bahkan menantang Uka apakah ia bisa mendapatkan 100 teman, sehingga Uka akan berusaha akan hal tersebut. Dan benar saja, ia langsung menghampiri Ayumi untuk menjadikannya teman, yang padahal Uka nggak perlu meminta seperti itu karena Ayumi sudah menganggap teman dari dulu, yang membuat Uka sangat senang karena ia akhirnya punya teman cewek pertamanya. Di lain tempat, Tomoya dan Kai pun membicarakan tentang Uka. Bahkan Tomoya bertanya apakah Kai tidak memiliki ketertarikan dengan Uka. Namun Kai menjawab enggak mungkin, tapi sambil malu-malu pushy. Ketika di rumah, Uka pun menggambar teman barunya. Ada Kai, Tomoya, Satoru, dan Ayumi. Sedangkan Kai yang ingin pulang disapa oleh seorang wanita kawaii. Dan Kai tersenyum melihat wanita tersebut. Siapakah dia? Keesokan harinya, Uka yang pergi pun melihat lemon soda di sekitar gedung peralatan, sehingga ia masuk ke dalam, yang ternyata ada Kai di sana yang lagi tidur. Dan Kai selalu tidur di sana ketika jam istirahat. Bahkan Kai berkata bahwa ia akan membuat permintaan dari Uka terkabul karena ia adalah penanggung jawabnya, yang membuat Uka tersentuh akan perkataan Kai. Hingga di saat balik ke kelas, teman mereka pun bertanya habis dari mana. Dan ketika Uka ingin menjawab, Kai langsung menutup Uka sambil memintanya untuk merahasiakannya, tapi dengan cara yang seperti itu. Iri aja, tukar posisi dong, tolong Kai ya. Alhasil karena hal-hal yang membuat hatinya tercenat-cenut, ia pun jatuh hati ke Kai, sehingga Ayumi yang tahu lagak dari Uka mendukungnya untuk bisa jadian dengan Kai. Bahkan Uka yang tahu kalau Ayumi suka dengan Satoru akan mendukungnya juga. Di malam harinya, Kai yang baru sampai rumah pun langsung membuatkan makanan, dan terlihat Kai tinggal sendirian tanpa orang tuanya yang terlihat. Scene berpindah ke Uka yang sedang prepare karena ia akan membuat tugas bareng dengan Kai and the gang, sehingga Kai ingin berterima kasih berupa mewujudkan mimpi kecil dari Uka, yang dimana Uka yang melihat brosur tentang festival Lentera Bambu ingin pergi ke sana. Mereka pun sampai di sebuah kedai kafe untuk mengerjakan tugas. Namun di saat itu datang cewek yang kemarin yang menyapa Kai bernama Serina, yang ternyata Serina adalah mantan dari Kai. Bahkan teman Serina bertanya langsung ke Kai kenapa mereka putus. Bahkan ketika mereka membicarakan Uka, Serina yang tidak terima pun langsung menyiram temannya dengan minuman, sehingga temannya kesal karena Serina melakukan hal tersebut serta pergi, yang membuat Uka langsung berterima kasih ke Serina karena telah membantunya. Dan respon dari Serina sangat baik dan ramah tamah, sehingga Ayumi memberitahu bahwa mereka waktu
SMP satu sekolah, tapi cuman Sherina yang kelasnya berbeda. Setelah itu Sherina pun dihampiri oleh temannya yang masih kesal dengan tindakan Sherina sebelumnya. Tapi Uka langsung menghentikan mereka dan memberitahu alasan kalau Sherina membantunya. Bahkan Kai langsung datang dan meminta mereka untuk pergi, tapi suaranya Koeo, 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 koeo. sumpah kayak orang tipes anjing. Anda tidak ada keren-kerennya seperti itu bang. Suaranya kok ganggu. Bahkan sampai memegang rambut dari Uka. Namun ketika mereka pergi, Kai masih memperdulikan keadaan Sherina, sehingga Uka yang melihatnya dibuat nyesek. Bahkan masih kepikiran akan hal tersebut. Bahkan ketika pulang, mereka berpapasan dengan Sherina, sehingga mereka berbincang yang ternyata Sherina sama seperti Uka yang dulunya sering dibully dan pendiam. Tapi Kai datang membantu Sherina dan membuat Sherina tidak jadi orang yang pemalu dan pendiam lagi. Bahkan mereka sampai pacaran, tapi entah kenapa mereka bisa putus. Sehingga Uka yang mendengar cerita itu dan melihat Sherina yang masih ada rasa dengan Kai, langsung memberitahu bahwa ia suka dengan Kai. Tapi suka yang dimaksud berupa mengagumi Kai saja, sehingga mereka tahu bahwa Uka berbohong tentang perasaannya kalau Uka memang menyukai Kai, tapi bukan karena mengagumi, tapi lebih dari itu. Hingga di saat pulang, Kai yang melihat dan menyapa Uka, Uka memutuskan untuk berhenti mendekati Kai, bahkan menghindar dari Kai karena ia ingin Kai bersama dengan Sherina. Yang membuat Kai bingung, kok aku dikacangin? Ya pasti bingung sih di posisi Kai karena perasaan baru aja deket, ketawa-ketawa, kok tiba-tiba menghindar? Kan saya tidak paham akan perubahan sikap Anda. Anda pikir kami Dilan yang bisa ngeramal ketemu di kantin? Kan bukan, cuk. Bahkan Uka sampai menghapus gambar dirinya yang ia buat. Uka pun masih menghindar dari Kai yang membuat mereka bingung. Hari festival Lentera Bambu pun berlangsung dan Ayumi memaksa Uka untuk ikut dengannya untuk menonton festival. Namun karena ada Satoru yang datang, Uka pun pergi sendirian. Namun di saat itu ia bertemu dengan Sherina yang Uka pikir Sherina bersama dengan Kai. Namun Sherina memberitahu bahwa Kai lah yang bersama dengan Uka. Bahkan Kai mencari Uka. Dan benar saja Kai mencari dan mengkhawatirkan Uka. Bahkan Kai memberitahu bahwa Uka memang batu, tapi bukan batu kali, tapi batu permata dalam arti berhargalah, yang membuat Uka menangis akan hal tersebut. Dan Kai membantu Uka untuk menutupi kesedihannya, yang membuatnya senang dan langsung menemui Sherina bahwa ia memang menyukai Kai dan sangat-sangat menyukainya, yang membuat Sherina senang karena akhirnya Uka jujur akan perasaannya. Dan untuk menikmati liburan semester mereka pun mengisi waktu liburan mereka dengan bersenang-senang di pantai. Sedangkan Sherina dan Tomoya yang melihat Kai dan Uka, Sherina seperti masih belum bisa move on dari Kai. Dan Tomoya dari laga-laganya sepertinya suka dengan Sherina, tapi ia tidak siap untuk mengutarakan rasa sukanya. Hingga di saat selesai, Sherina pun berbincang dengan Kai bahwa ia masih menyukai Kai. Namun karena ia tahu bahwa Kai menyukai Uka, ia pun bisa menyerah dengan benar. Dan tepat di saat itu, Sherina mengirim pesan ke Uka mengenai ia yang sudah menyerah dengan benar akan Kai. Sehingga Uka dibuat terkejut dan mengirimkan pesan berupa kekhawatirannya. Namun pesannya seperti sebuah skripsi yang panjang kali itu. Anjing, bisa langsung jadi buku itu anjing. Dan respon dari Sherina awalnya senang dengan pesannya yang panjang dari Uka itu. Tapi ia masih mengsetgas. Sabar Sherina. Hingga di saat mereka balik, Tomoya pun bertanya mengenai perasaan dari Kai ke Uka bahwa katanya tidak mungkin. Sehingga Kai langsung menarik kata-katanya lagi waktu itu bahwa ia sekarang menyukai Uka. Hari sekolah pun tiba lagi dan Uka menyiapkan bekal untuk Kai. Ini nih yang aku suka, udah kawaii, berprestasi, pinter masak, perhatian lagi. Paket lengkap. Walaupun Uka masih malu-malu untuk melakukannya, tapi Uka senang karena Kai suka dengan masakannya. Ya pasti dong itu anjing. Scene berpindah ke tempat karaoke yang dimana Kai bekerja di sana sebagai bartender. Bahkan di saat selesai bekerja, ia pun dibuat kecapean. Keesokan harinya di sekolah, ternyata Kai tidak masuk ke sekolah, yang membuat Uka khawatir akan hal tersebut dan melihat tempat Kai yang sering dikunjunginya. Namun di saat itu, Uka melihat data diri dari Kai dan karena ia melihat alamat rumah dari Kai, Uka pun langsung buru-buru pergi ke sana. Dan ketika sampai, Kai ternyata demam, bahkan dibuat pingsan, tapi dengan posisi yang wow, ingin sekali itu bang. Tukar posisi dong, aku siap demam dan pingsan itu.
Menghalu terus anjing. Sumpah kawaii sekali salahnya, Cuk. Kai pun terbangun dari pingsannya dan melihat Uka yang membuatkan sarapan untuk Kai. Sehingga Kai sudah pasti makin jatuh hati ke Uka yang sebegitu perhatian dan peduli dengan dirinya. Namun ketika Uka bertanya mengenai orang tua Kai, Kai menjawab bahwa orang tuanya lagi di luar negeri. Sehingga Uka meminta nomor telepon dari Kai agar Kai kalau butuh bantuan lagi, Uka akan langsung membantu Kai. Yang padahal kenapa nggak dari dulu-dulu Uka meminta nomornya? Karena Kai ingin punya kontak dari Uka juga. Bahkan Uka berkata bahwa ia bisa terbang juga. Alas ya boy, ini Supergirl apa nih? Bisa terbang semua bangsat. Hingga di saat selesai dan akan pulang, Kai pun bertanya besok Uka akan pergi kemana. Dan karena Uka tidak kemana-mana, Kai pun mengajak Uka untuk pergi ke tempat yang ingin dikunjungi Uka sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya hari ini. Namun ketika pulang sekolah, Uka yang melihat Kai dikelilingi banyak wanita-wanita kawaii dan menggemaskan dibuat tidak pede akan hal tersebut. Sehingga Kai yang melihatnya dibuat bingung. Namun Tomoya memberitahu Kai bahwa Uka pasti tidak pede karena Kai populer, yang membuat Kai mencari cara agar Uka menjadi pede ketika bersama dengan Kai. Dan di saat pulang, Uka yang ingin menemui Kai, para murid wanita pun langsung mengajak Kai untuk pergi. Namun Kai langsung menolak ajakan mereka. Namun di saat itu Kai bertanya mau sampai kapan Uka seperti itu, dan menyadarkan Uka mengenai ketidakpedeannya. Sehingga Uka dibuat kepikiran akan dirinya bisa nggak ya dengan Kai yang populer. Sehingga Ayumi menunjukkan tulisan yang ditulis oleh Kai di buku Uka berupa Kai yang sangat membutuhkan Uka, serta membuka pikiran Uka bahwa cuma Uka yang Kai mau, tidak ada yang lainnya. Sehingga Uka langsung tersadar dan langsung menghampiri Kai sambil teringat kenang-kenangan dari Kai untuk Uka yang terus membantu dan selalu ada di samping Uka. Sampailah ia di tempat yang ingin dikunjungi oleh Uka serta bertemu dengan Kai. Bahkan Uka memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya ke Kai bahwa ia menyukai Kai. Tuh, cewek lagi dan cewek lagi yang nembak. Kapan ini cewek Indo tidak gengsi dan mengungkapkan perasaannya duluan? Anjaya nih emang sekali bang. Apa emang cewek Jepang tuh selalu ngungkapin duluan apa gimana dah bang? Kultur mungkin ya. Kultur tidak gengsian ya. Begitu juga dengan Kai memberitahu bahwa ia suka bahkan sangat menyukai Uka. Sehingga mereka bercipok-kecipokan. Wow, join dong. Bahkan di keesokan harinya Uka masih terbayang-bayang akan cipok-kecipokan itu. Dan ketika dirinya ke sekolah, ia pun sudah ditunggu oleh Kai. Sehingga mereka jalan bareng, bahkan tangannya gandengan, yang membuat murid wanita terkejut. Dan Kai langsung mengumumkan bahwa mereka berdua sudah resmi berpacaran, yang membuat murid wanita makin terkejut dan kecewa. Namun di saat itu Uka sudah membuatkan buku yang akan diisi mengenai Kai itu sendiri, agar Uka merasa lebih dekat dengan Kai. Awalnya Kai sempat ragu, tapi ia meminta bahwa diisi sehari satu, yang membuat Uka senang. Dan dimulailah kencan mereka yang sangat seru dan mengirikan. Kapan saya seperti ini? Woi, tolonglah hargai perasaan saya. Apa itu pacaran? Apa itu sebuah makhluk atau benda? Apa itu? Bangsat, sampai kayak gitu loh gua anjing. Tapi ya sebenarnya biasa aja sih, itu cuman acting ya guys. Tolong jangan dimasuk. ほら大好きです。なんだよその言い方。早くお願いします。私得意なので教えます。この前20点だったけど60点いきましょう。40点もありうまっ。タコさんウインナーうまっ。やったー。すごくない？誰ですか？これなあ言いましょう。めんどくせえ。ほら行きますよ。あれ？三浦くん？ Singkat kemesraan dan keseruan dari masa-masa awal pacaran mereka, Kai yang melihat pertanyaan selanjutnya mengenai struktur keluarga Kai membuat Kai seketika berubah ekspresinya dari yang senyum jadi tidak senyum. Bahkan ketika pulang ia kepikiran akan hal tersebut. Bukan hanya itu, mulai esok harinya Kai mencueki Uka, bahkan menghindar seperti ada jarak dan tidak berwarna seperti sebelumnya, yang membuat Uka bingung. Termasuk saya, kenapa sampai segitunya gitu anjing. Musim dingin pun tiba, namun di saat mereka akan
mendekor untuk acara Natal, terdapat langganan bar yang menyapa Kai. Ia membuat Ayumi kepo siapa itu dan meminta Kai untuk jujur ke Uka. Tapi respon dari Kai tidak ingin membahas hal tersebut dan dibuat kesal. Bahkan ketika dirinya pulang dari kerja, ia pun dihampiri oleh Satoru yang bertanya kenapa sikap Kai tiba-tiba seperti itu seolah menjauhi mereka. Tapi Kai tidak menganggapi Satoru dan langsung masuk. Bahkan ketika di kamar, ia langsung membanting makanan yang ia bawa. Dude, chill dude, itu makanan loh, membazir sekali Anda. Mending kasih orang yang membutuhkan. Acip. Keesokan harinya, Kai pun meminta maaf ke Ayumi perihal kemarin, tapi ia masih tetap mencueki Uka. Sehingga Uka bertanya ke Tomoya mengenai Kai. Tomoya pun akan memberitahu Uka, namun hal tersebut pasti keberatan untuk Kai. Namun Uka tidak peduli, yang ia pedulikan hanya bisa bersama dengan Kai. Uka pun langsung ke tempat Kai bekerja yang dikasih tahu oleh Tomoya. Hingga di saat sampai, ia pun melihat Kai yang bekerja sebagai bartender. Sehingga Kai yang melihat Uka ada di sana dibuat terkejut dan langsung membawanya keluar. Bahkan dibuat kesal karena Uka datang ke tempat seperti itu. Namun Uka merasa bingung kenapa Kai marah padahal pekerjaan Kai tidak salah, yang salah itu pekerjaan Kai gigolo. Baru itu Uka bisa kecewa. Namun Kai merasa bahwa dunianya tidak bagus untuk Uka ketahui serta menyuruhnya pulang. Keesokan harinya ketika dirinya ingin pergi ke tempat biasa, tempat tersebut sudah tidak boleh dimasukin. Sehingga ia menemui Kai di rooftop. Namun di saat itu Kai meminta putus. Karena Kai tidak ingin Uka lebih dalam mengetahui tentang dirinya. Ya putus juga dong bro. Kekanak-kanakan sekali Anda. Kalau Anda punya masalah di dalam sebuah hubungan, ya selesain anjing, cari solusinya, bukan lari dari masalah. Goblok. Toh ini bukan masalah yang berat loh anjing. Emang kenapa sih Uka tahu tentang diri Anda yang sebenarnya? Toh dia nerima Anda emang dari hati kayaknya. Ya intinya kalau kalian punya masalah di dalam sebuah hubungan, cari solusi berupa omongin baik-baik, turunin ego, selesai bareng-bareng, bukan putus. Anjing, the fuck, udah putus gitu doang karena masalah bartender lo anjing. Hari Natal pun tiba, tapi hari tersebut yang seharusnya menyenangkan malah tidak menyenangkan karena Uka tidak merayakannya dengan Kai karena Kai bekerja. Namun di saat itu Kai yang ingin menunjukkan makanan yang ia suka, ia yang melihat foto-foto mereka berdua dari kesenangan yang sangat membuat saya iri, membuat Kai tersadar bahwa ngapain ku buang batu permata karena masalah kecil seperti itu. Sehingga Kai langsung pergi mencari Uka. Tuh baru nyesel kan emang telasomu. Kok kesel aku sumpah. Goblok banget loh cok. Namun ketika sampai Uka sudah pergi, tapi mereka tidak ingin memberitahu Kai kalau Kai ingin menyakiti Uka lagi. Sehingga Kai meminta maaf karena selama ini ia tidak jujur mengenai dirinya atau merahasiakan tentang dirinya. Sehingga mereka memberitahu kalau Uka pergi ke tempat yang ia ingin kunjungi. Sehingga Kai tahu tempat tersebut dan langsung pergi. Sedangkan Tomoya dan Serina akan pergi duluan karena Satoru harus menjadi gentleman berupa jadian dengan Ayumi. Yang ternyata Satoru sudah suka dengan Ayumi ketika mereka waktu TK. TK anjing, sudah mengenal apa itu cinta. Kalau aku TK mah hanya mainan saja di benakku. Apa itu cewek anjing? Dan Ayumi juga dari TK sehingga mereka jadian. Kembali ke Kai yang pergi sambil mengingat kenang-kenangan mereka sebelumnya dari awal, pertengahan hingga akhir. Sampailah ia di tempatnya dan benar saja ada Uka di sana serta memanggil Kai. Sehingga Kai langsung menunjukkan tentang struktur keluarganya, bahwa keluarganya bukan di luar negeri, namun sangat sedih bahwa ibunya beda alam ketika Kai berumur 3 tahun. Bahkan ayahnya menghilang ketika dirinya mau lulus SMP. Alhasil ia pun tinggal sendiri dan untuk memenuhi kebutuhannya ia pun bekerja di sebuah bar. Dan alasan ia menyembunyikan hal tersebut dari Uka karena ia takut kalau Uka tahu, Uka akan pergi meninggalkannya, atau lebih tepatnya orang yang berharga bagi Kai akan pergi juga sama seperti orang tuanya. Tapi Uka tidak akan pergi meninggalkan Kai karena yang Uka mau selalu ada di samping Kai apapun yang terjadi. Sehingga keadaan menjadi terbalik, yang dimana awalnya Kai yang melindungi Uka, sekarang Uka yang melindungi Kai. Alas ya boy, melengkapi gitu anjing. Dan ya endingnya sudah pasti berpelukan dan bercipok-kecipokan. Wow. Dan film Honey Lemon Soda pun selesai.
Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Honey Lemon Soda. Film yang bagus menurut gua. Dari keromantisannya lumayan ngena gitu. Tapi problem di dalamnya kurang gitu. Kayak gak sulit untuk menyelesaikannya. Coba problemnya dia kecelakaan, koma, dan Uka yang menemani Kai sampai siuman. Itu kan lumayan bagus. Tapi ya, karena filmnya diadaptasi dari manga, sudah lah ya. Kita nikmatin aja film. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, seberapa baik dan buruknya sifat seseorang, kalau pasangan kita sudah menerima segala kekurangan kita tidak perlu takut bahwa orang tersebut akan pergi. Yang penting percaya satu sama lain. Oke, teman bener bangsat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.